Hal pertama yang harus kita tahu bahwa ISMA itu adalah bagian dari MBKM ya. Untuk bisa merasakan kuliah di luar negeri gratis gitu ya, dibayarin gitu ya. Dan jadi yang ISMA itu kan ada dua sekarang ya, ada full funding dan co-funding. Nah, yang pertama itu ditanya adalah tentang subjek yang sedang dipelajari. Tapi yang dinilai itu adalah bahwa kita memang antusias dengan ilmu yang kita pelajari gitu. Jadi ini Pak, di sini boleh nggak sih Pak di-share kayak pengalaman tentang apakah seorang interviewers itu tuh melakukan riset dulu terhadap interviewnya, terhadap mengenai interview yang akan dilakukan atau gimana? Eh, Interview itu kan diharapkan objektif ya. Nah, jadi kita nggak diberikan detail yang terlalu detail tentang siapa calon kita. Kita hanya diberikan nama dan eh, kan di ISMA itu kita harus bikin essay ya, Iya betul. essay. Justru yang dikasih ke kita sebelum interview itu adalah esainya. Jadi dari esai itulah kita nanti juga ada bagian pertanyaan yang terkait dengan esai yang dibuat. Nah, jadi detail latar belakang dia, suku, agama, dari mana dia itu nggak ada diberikan. Jadi karena ISMA itu kan terbuka untuk semua orang. Jadi SARA itu sangat diperlakukan dengan serius ya. Ada kasus ya di tahun 2022 itu dulu kalau nggak salah ada salah satu interviewer ya yang men-steal atau mengekspos apa yang dia interview di sosial media dia. Nah, itu kan jadi heboh. Dan itu agak terkait dengan SARA kan. Nah, Iya jadi betul. nggak usah khawatir teman-teman yang mau ikut ISMA ini, eh, pengelola ISMA sangat ketat soal latar belakang yang terkait dengan SARA. Jadi yang dinilai itu betul-betul objektif kemampuan dia, terutama kita lihat esainya, kemudian juga pada saat dia wawancara. Oh, berarti pertama yang dilihat atau yang diberikan kepada para interviewers tuh esai dari si Betul. kandidat ya berarti ya. Ya, Oke, jadi boleh nggak sih Pak hmm. nanya dikit tentang salah satu kandidat dulu dari Bapak interview sebagai seorang interviewers, ada nggak sih esai yang pernah bikin kayak excited atau speechless banget tentang tujuan dia mengikuti ISMA sampai dia pulang ke Indonesia serta misi yang akan dilakukan setelah pulang dari Indonesia? Iya, yang esai itu kan ada temanya ya. Jadi esai itu kan ada penilaiannya. Yang jelas esai itu dia yang dinilai paling tinggi itu kalau dia bisa mengargumentatif ya, sangat argumentatif dan bisa meyakinkan pembaca tentang apa yang dia buat. Jadi ada batasan jumlah katanya juga ya. Oh iya, Iya, itu berapa kira-kira? saya kurang tahu pastinya, tapi ada batasannya. Gimana? Ini untuk memperlihatkan bahwa uh, kita itu bisa menyampaikan pendapat secara efisien, ya efektif dan efisien. Jadi tidak berbelit-belit. Ya. Nah, sekarang nih kan, nah mungkin terkait dengan bikin esai, kalian harus hati-hati juga. Jangan-jangan nih ISMA berikutnya sudah memakai Turnitin ya. Sekarang jadi gitu. Sekarang ChatGPT ada kan. Betul, Pak. Ini harus hati-hati juga. Bisa saja nih mengantisipasi ya. Nih anak-anak sekarang nih pakai ChatGPT aja dilihat. Turnitin sekarang itu harus ingat juga ya, Turnitin yang terupdate itu dia bisa mencek mana yang pakai AI. Nah, jadi kayak penjahat nih, sepintar-pintarnya penjahat, polisinya juga semakin pintar juga gitu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi betul-betul memang hasil dari pemikiran kita itu kan kelihatan pada saat wawancara. Nah, jadi saya itu adalah pembuka bagi interviewer untuk melihat oh ini anaknya kayak apa nih ya. Nanti itu akan menjadi bahan pada saat menggali di interview. Ya.
Oke, jadi kalau misalnya dari sisi esai ini kita udah dibahas tadi, tipsnya tuh lebih argumen dan mampu meyakinkan dari si reviewers itu sendiri. Selanjutnya nih Pak, ada nggak sih Pak tips dan trik untuk memilih host country ini buat para kandidat ISMA? Hmm. Iya, seperti saya katakan tadi ya, memang di ISMA itu sudah ada list Country-nya, country gitu. dan university juga. Ada cost and benefit-nya juga ya sebenarnya. Kalau kita memilih kampus yang top, taruhlah top 50 atau top 10 di dunia, yang jelas itu seleksinya akan jauh lebih Lebih ketat. ketat. Karena semua orang berbondong-bondong ke sana. Ya, siapa sih yang nggak mau kuliah di Harvard gitu ya? Iya betul sih. Atau kuliah di Oxford gitu ya? Atau kuliah di, kalau di Australia misalnya top of eight gitu ya, Sydney University atau misalnya Monash gitu ya. Uh, ya itu boleh saja, tapi kembali kita ke substansi ISMA itu sendiri. Dia tidak hanya melulu soal top 10 university, tapi juga pengalaman. Ya, pengalaman luar negeri itu saya rasa tidak jauh berbeda apapun negaranya. Yang jelas kita akan berada di sebuah negara yang baru, ya. Dan yang dipilih oleh ISMA ini itu kan udah dipelajari juga, di mana kampus yang bisa memberikan pengalaman yang optimal, yang maksimal kepada mahasiswa. Tapi kalau secara pribadi saya katakan tadi, ini selera ya. Iya betul. Kalau selera saya lebih suka ke negara yang non English speaking, ya. Karena pengalaman sosialnya akan berbeda gitu. Kalau yang English speaking mungkin dari sisi kenyamanan kita akan lebih nyaman. Nggak perlu ragu lah, misalnya lihat jadwal kereta atau jadwal bus misalnya, itu sudah bahasa Inggris semua. Nah, gampang lah ya. Coba kalau kita ke Yunani misalnya, alfa, beta, gamma, tulisannya kan kayak simbol-simbol kimia ya. Coba belajar itu. Menarik kan? Kita harus buka lagi buku SMA. Buku SMA ini apa kan ya. Nah, lebih menarik tuh, yang simbol hurufnya berbeda dari abjad Latin misalnya ya, atau ke negara yang China misalnya atau Korea atau caranya udah beda, saya udah beda kan. Ke Jepang misalnya ya, apalagi orang misalnya kalau di Korea itu kan tidak terlalu banyak yang pandai bahasa Inggris. Itu tantangan menarik sebenarnya, kecuali yang pandai bahasa Korea ya. Iya, sekarang banyak yang bisa Ya, ngerti. itu makanya. Kalau yang K-pop lover ya mungkin ya maunya Beda Korea. hal biasa. Iya. Iya. Nah, selanjutnya eh dia, pendapat Bapak nih selama menjadi seorang interviewers, ada kriteria tertentu nggak Pak yang ditetapkan oleh Bapak pribadi ketika berhadapan dengan para kandidat ISMI? Ya, kalau ISMA sebenarnya ada ketentuan ya. Mereka punya sistem standar. Jadi interviewer itu di coaching dulu. Jadi ada pengarahan bagaimana cara menginterview kandidat. Sampai level mana mereka ini dianggap memenuhi kriteria. Jadi ada kriteria-kriterianya. Kalau dia jawab segini, ini belum memenuhi kriteria. Tapi kalau udah jawab segini, udah memenuhi kriteria. Jadi, untuk menjaga objektivitas, yang menentukan kelulusan itu bukan kita, ya. Kita hanya memberikan rekomendasi. Ini recommended atau enggak. Jadi yang akhirnya menentukan lulus itu kan, wawancara itu kan hanya salah satu bagian dari penentu kelulusan. Ada esainya, ada wawancaranya, ada kuotanya. Mungkin kita sudah bagus wawancaranya, tapi kemudian pas di kuota mungkin kita nggak dapat. Jadi jangan kecewa juga, oh gue nggak lulus ISMA berarti gue goblok. Enggak, ya kan? Nggak semua orang ikut mencoba. Udah lulus sampai wawancara itu udah sebuah prestasi. Jadi ingat juga bahwa ada yang mungkin tahun kedua baru dia lulus. Ya, jadi jangan pernah putus asa. Atau pengalaman wawancara ini bisa digunakan untuk pengalaman wawancara yang lain. Nah, beasiswa ke luar negeri itu tidak hanya ISMA kok, ya. Jadi ada kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak ISMA sendiri, di mana si pewawancara atau interview itu sudah di coaching.
Jadi dia betul-betul menjaga unsur menghilangkan atau meminimalisir unsur subjektivitas. Nah ingat ya, jangan takut juga karena wawancara Isma itu direkam. Oh iya, Ya, jadi pada saat wawancara itu nanti ada hadir adminnya, tapi adminnya off cam dan itu di record. Jadi kalau interviewer nggak bisa melakukan hal yang di luar aturan. Jadi nggak usah takut siapapun. Dan dia kan wawancara itu di cross. Gak mungkin dong dosen Unan wawancara anak Unan, nggak. berarti dia cek itu Pak. Diacak ya. Jadi dulu misalnya saya dapat mostly yang saya wawancara itu adalah dari Jawa dan dari Kalimantan. Ada Sulawesi 2 atau 3 orang. Jadi nggak usah takut ya. Jadi unsur objektivitas itu sangat dijaga. Tuh. Oke, selanjutnya nih Pak. Eh, boleh nggak sih Pak di-share buat para teman-teman semua para teman bisnis tips untuk tips and triknya nih untuk menghadapi ini kita kan buka lagi nih mulai 74 Hmm. tips and triknya dong Pak buat teman-teman semua nih. Ya, yang jelas eh, pahami dulu apa kriteria penilaiannya, ya. Syarat bahasa Inggris Iya itu penting. itu penting. Itu kan syarat administrasi. Iya Yang pertama karena dia sangat kompetitif. Kalau syarat administrasi satu aja nggak lengkap, itu udah langsung ditolak. Jadi siapkan diri. Jadi sebenarnya ISMA itu nggak bisa juga eh, tiba-tiba ada teman, lu nggak ikut ISMA? Iya, ikut dong itu kan nggak bisa. Jadi ISMA itu adalah butuh preparation butuh preparation setahun 2 tahun mungkin ya karena mempersiapkan bahasa Inggris, ngambil tes, kan nggak bisa. Besok mau ngumpul sekarang tes TOEFL, nggak bisa dong. Kan jadi tes TOEFL-nya mungkin sudah jauh-jauh hari. Nah sekarang mungkin masih ada ya kesempatan karena baru buka, masih ada waktu mungkin 2 3 bulan. Silakan dibuat persiapannya pertama administrasi dulu, bahasa Inggris dan segala macam kelengkapannya. Kemudian menulis. Kenapa esai itu dijadikan salah satu bagian penilaian? Karena kuliah di luar negeri itu umumnya bikin esai tugasnya. Jadi menulis dan wawancara itu untuk melihat kemampuan dia nanti. Ini mampu nggak kira-kira dia kuliah di luar negeri? Kalau dia banyak diamnya daripada ngomongnya gimana dong? betul. Rugi dong negara kuliah. Iya iya iya. Iya, masa dia cuma diam aja di kelas gitu ya, gitu itu ngapain juga ya? Rugi negaranya ya, Iya betul sih Pak. Nggak ada impact gitu. nggak ada impact ya. Betul. Itu ya, pertama bahasa Inggris, yang kedua menulis, Nulis. dan yang ketiga itu harus percaya diri. Jadi ya mungkin saya bisa bilang bahwa saya pernah tidak merekomendasikan satu kandidat itu karena dia nggak antusias dan nggak percaya diri. Kita nggak mau juga dong nanti ini dilepas mahasiswa ke luar negeri terus dia hilang, ya kan? Nggak tekan banget. Ya itu kabar kan, karena dia nggak percaya diri kan, nggak ragu, takut gitu ya. Susah juga kan anak Isma hilang gitu ya saat belanja ke pasar gitu kan nggak lucu kan? Nggak lucu sih Pak Brit. Ya, menambah kerja dari teman-teman di KBRI juga akhirnya kan. Jadi persiapkan syarat administrasi, tidak boleh uh, kurang dari apa yang disyaratkan. Kalau bisa ya pokoknya memenuhi lah ya. Kelebihan juga nggak bisa, nggak perlu juga ya. Kemudian menulis harus dibiasakan. Kemudian adalah percaya diri dan antusias. Itu aja sebenarnya. Dan ya setelah itu kita terima hasilnya apa adanya. Karena ini sangat kompetitif ya. Nah, Oke, selanjutnya nih Pak. Em, tadi kan Bapak udah mention juga nih sempat mewawancari beberapa universitas yang ada di Indonesia juga nih. Jadi boleh nggak sih Pak kayak di spill yang paling banyak kemarin itu dari mana universitas mana kalau boleh sebut merek nih. kalau merek mungkin nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena itu bagian dari kode etiknya ya. Oke. Yang jelas swasta negeri ada ya, semua daerah ada. Tapi memang saya rasa nih karena populasi di Jawa
memang di Indonesia nih terpusat di Jawa, maka ya juga otomatis kandidat dari Jawa juga banyak. Nah, ini mungkin tantangan bagi kita di luar Jawa nih. Walaupun sebenarnya di ISMA tidak ada membeda-bedakan, karena di ISMA yang menentukan kelulusan itu ya kemampuan tadi, nilainya nggak perlu ini di luar Jawa atau apa adalah di Jawa. Tapi satu hal mungkin yang kita harus persiapkan dengan baik adalah dari sisi kemampuan akademik saya nggak beda jauh kan kita udah akreditasi yang sama. Sama. Tapi yang perlu dipisahkan adalah confidence, ya confident dan antusias. Jadi pada saat bicara wawancara itu betul-betul confidence gitu ya. Bahasa Inggris mungkin gini. Bahasa Inggris pengucapan, pronunciation mungkin tidak semua orang sempurna. Tapi antusias itu bisa membedakan. Ada orang bahasa Inggrisnya oke, fluent, tapi dia nggak antusias. Malas-malasan. Kayak dipaksa gitu ya. Lu ikut ISMA, iyalah gitu ya. Ikut-ikutan teman. Enggak, jadi nggak bisa itu. Tapi ada kandidat yang bahasa Inggrisnya mungkin pronunciation-nya mungkin belum sempurna. Beberapa kata mungkin masih slip of tongue, tapi dia antusias gitu. Wah, ini anak bisa nih gitu. Itu biasanya orang itu cepat. Kalau udah di luar negeri dia akan cepat menyelesaikan diri, bahasanya akan improve dengan cepat gitu. Nah, jadi kan ISMI kan kebanyakan ini nggak sih Pak buat ya teman-teman yang dari pendidikan S1. Untuk yang sekolah vokasi kira-kira ada nggak sih Pak? Oh ada, nah ini tadi kita lupa sebutkan ya, Iya. ISMA vokasi juga ada. Nah jadi awalnya ISMA itu hanya ISMA saja, hanya untuk S1 yang akademik. Tapi setelah kalau nggak salah tahun kedua atau ketiga itu sudah ada ISMA vokasi. Jadi buat teman-teman yang vokasi yang di Perma 3 terbuka juga kesempatan. Nah kalau nggak salah yang vokasi ini mereka tidak ditempatkan di kampus, Jadi tapi ditempatkan di perusahaan. Jadi semacam magang lah. Nah, jadi mereka dibawa, difasilitasi di mitra-mitra bisnis yang ada di luar negeri dan itu mereka langsung praktek kerja di situ. Nah, ini sangat menarik ya. Magangnya di luar negeri. Nah, ini untuk karir nih bagus sekali ya. Terbayang misalnya kalau teman-teman di Diploma 3 bisnis misalnya di pemasaran misalnya nanti kerjanya mungkin di Google kah atau apa itu enak banget ya. Atau bagian marketing apalah gitu ya di perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, ini vokasi. Nah, jadi semakin lama ISMA itu berusaha untuk semakin inklusif ya. Jadi Diploma 3 juga vokasi, akademik juga. Nah, untuk kriteria tersendiri pun masih sama dengan yang ISMA untuk S1 atau ada beda lagi? nah kita perlu update ya. Terus di websitenya ya karena setiap tahun mungkin ada beberapa perubahan perbaikan kriteria ya mungkin setelah melakukan evaluasi mungkin kriteria ini perlu dikembangkan atau ada kriteria yang mungkin dihilangkan. Nah saya nggak hafal nih ya yang perlu dilihat dibaca betul adalah selalu update dan lihat di websitenya. Di website ISMA itu Ya, sendiri. sendiri karena syarat-syarat itu mungkin ada yang berubah Yes, sedikit standarnya banyak ada yang berubah berubah. ya. Nah, jadi ternyata kita udah sampai nih Pak di penghujung kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi boleh nih sekali lagi buat tips dan pesannya nih buat para pejuang ISMA 2024. Sekali lagi, Ya, yang pertama hmm, niat dulu nih ya. Niat ikutlah gitu ya. Saya mau ikut. Kalau udah ada niat tentu persiapan. Pelajari syarat-syaratnya, siapkan. Masih ada waktu beberapa bulan ya. Masih ada 2-3 bulan lah ya. Paling mungkin 2 bulan. Bahasa. Pelajari dengan baik apa kriteria yang harus diikuti. Kemudian sekarang kan informasi sangat banyak. Bahkan ada ya yang membisniskan ISMA ini ada ya. bikin tutorial ISMA. Iya, tutorial esai ISMA. Iya, betul. Bahkan ada YouTube-nya ini tutorial ISMA, wawancara dan segala macamnya. Ada ya silakan itu dipelajari juga. Tapi yang jelas persiapkan diri betul-betul. Kalau perlu latihan simulasi wawancara seperti apa dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan juga jangan lupa kita punya alumni ISMA. Nah ini yang penting ya.
Kita di FEB ini kalau nggak salah itu sudah ada tahun pertama kita ada 4 pelaksanaan ISMA pertama itu kita ada 4 alumni, tahun kedua kita ada 2, ada 6 dan tahun sekarang ada 4, ada 10. Nah, ini adalah sumber informasi yang langsung si pelakunya. Yang melakukan. Nah, jadi silakan tuh hubungi cek website ekonomi bisnis siapa aja penerima ISMA di FEB, silakan hubungi mereka. Saya rasa ini perlu juga nih podcast dengan mereka kali ya. Iya, boleh. Mumpung mereka masih di sini ya. Iya, betul. ISMA tahun lalu belum selesai studinya, mungkin perlu diundang juga ya. Silakan nanti perspektif mereka tentu akan berbeda. Saya sebagai orang yang pernah ikut interview, perspektifnya ini, si interviewinya sekarang masih ada di sini, itu tentu perspektifnya berbeda. Jadi akan lengkap didapatkan informasinya. Dari dua pihak yang bersangkutan. Ya, mungkin juga kita bisa sekalian buat manasin yang mau ikut nih. Mungkin podcast Zoom saja dengan yang sekarang lagi di luar negeri. Oh, iya. Yang satu di Korea, yang satu di Poland ya. Jadi kalau bisa dia Zoom-nya lagi di outdoor gitu, lagi kampus ya, biar tambah panas gitu ya. Nah, jadi itu kan bisa juga dapat informasi langsung gitu. Oke, jadi untuk business tips yang di rumah, jadi ini kita punya nih tips dan trik dari narasumber kita pada sore hari ini. Jadi apa sih yang perlu dipersihkan untuk teman-teman semua? Jadi yang pertama itu harus niat. Jadi niat kalian harus memang benar-benar dari hati, punya tujuan mau kemana ke luar negeri, mau ngapain dan sebagai halnya. Selain niat, juga teman-teman semua juga harus memenuhi segala persyaratan administrasi ya Pak ya. Jangan sampai bahasa Inggrisnya kurang, TOEFL-nya kurang. Nah, untuk itu dan jangan lupa untuk antusias serta confidence dalam kegiatan interview ya Pak ya, supaya interviewer semakin yakin bahwa teman-teman semua layak dan pantas untuk dinobatkan sebagai ORB ISMA. Jadi cukup sekian pembicaraan kita pada sore hari ini. Terima kasih buat narasumber kita. Dan sekian dan sampai ketemu. Bye.